malam teman-teman. Jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Masih semangat hari ini untuk memuji Tuhan? Pastinya dong kakak. Yang semangat katakan amin. Amin. Hari ini kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Kita mau puji Tuhan dengan semangat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cinta
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bisa memuji-muji Engkau. Kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh di hadapan-Mu, untuk tetap setia dengan Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Katakan banyak yang Kau berbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Siap dengerin firman Tuhan hari ini? Yuk, sama-sama kita minta yuk hikmat dan urapan supaya kita mengerti dan kita dapat melakukan firman-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu dan urapan-Mu dan hikmat-Mu berada bersama kami. Tuhan, buat hamba-hamba-Mu mengerti Tuhan. Bukan sekedar yang menyampaikan, tetapi adik-adikku dan papa mama yang mendengar. Biar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Biar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Kakak mau tanya nih, kalau kayak begini nih, suara apa? Oh, itu suara bebek. Bener kan? Nah, kalau yang ini nih, susah nih. Dengerin baik-baik ya. Oh, ada yang tahu nggak? Itu suara apa? Pinter! Itu suara sapi. Yang ini nih, yang sering dengar, pasti luar biasa nih. Dengerin, suara apa ya ini ya? Senengnya pagi-pagi nih. Benar, ini suara ayam jago yang pagi-pagi suka bangunin kita. Enggak deng, kakak yakin adik-adik di sini yang bangunin suara mami. Bener kan? Tapi pagi-pagi ada suara jago. Pinter nih semua ngenalin suara. Ada yang dahsyat nih. Samuel bukan dibangunin sama suara mamanya. Bukan dibangunin sama suara ayam. Bukan dibangunin sama suara ambulans. Bukan. Tahu nggak Samuel dibangunin sama suara apa? Samuel seorang anak kecil. Mamanya namanya Hana. Hari itu Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta anak Tuhan, seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Ibu Hana mengandung dan waktu lahir diberi nama Samuel. Mau tahu artinya Samuel? Arti dari Samuel adalah Tuhan mendengar. Wow. Samuel artinya Tuhan mendengar. Hana menjanjikan pada Tuhan, anak itu akan tinggal di bait Allah dan akan melayani Tuhan. Dari masa kecilnya, Samuel main, lari-lari di bait Allah, sampai tidur di bait Allah. Zaman itu, imam yang tinggal di bait Allah, yang memimpin di bait Allah bernama Imam Eli. Tapi sayangnya, ini sayang banget deh. Imam Eli ditemukan jahat di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka sama Imam Eli. Tapi Imam Eli yang bekerja di bait Allah itu. Dan Samuel dititipkan di Imam Eli. Malam itu, seperti biasa hari itu, Samuel mengerjakan pekerjaannya. Samuel mengerjakan apa yang Imam Eli suruh. Dia tidur. Lagi tidur. Mendadak dia dengar begini deh. Samuel. Samuel bangun. Lalu dia bangkit. Siapa yang panggil ya? Dia lari. Dia ke Imam Eli. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya? Bapak Eli sambil ngantuk-ngantuk nih. Aduh, enggak, aku gak panggil kamu Samuel. Pergilah tidur. Aduh, orang ngantuk tengah malam. Samuel samperin. Samuel tidur lagi. Dia dengar lagi.
Samuel bangun. Dia lari. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya. Tapi ternyata bukan Bapak Eli yang panggil. Bapak Eli bilang begini, bukan aku Samuel, sudah pergilah tidur. Samuel bilang gini, siapa ya yang panggil? Tapi aku tidur lagi deh. Samuel lagi tidur nih, selimutan, meletakkan kepalanya. Mendadak ada suara lagi. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan dia berlari. Imam Eli, apakah engkau memanggil aku? Apa yang katanya imamnya? Imam Eli tahu. Imam berkata begini, Samuel, bukan aku yang memanggil kamu. Tapi Allah yang memanggil kamu. Jawablah begini. Kalau kamu dipanggil, Samuel, Samuel, jawablah begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu, dan aku siap mendengarkan. Samuel tidur lagi. Dan panggilan itu Samuel dengar kembali. Samuel, Samuel. Segera ia bangkit. Dan dia bilang begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu. Aku siap mendengar. Dan malam itu perubahan terjadi. Malam itu Tuhan mencurahkan isi hatinya pada Samuel. Malam itu telinga rohani Samuel dibukakan oleh Tuhan. Malam itu Samuel mendengar isi hatinya Tuhan. Dahsyat ya. Tuhan mempercayakan rencananya pada seorang anak kecil. Tuhan mempercayakan firman-Nya pada seorang anak yang bernama Samuel. Tuhan mencari ke seluruh negeri orang-orang yang hendak mendengarkan Dia. Dan ternyata yang ditemukan zaman itu adalah Samuel. Seringkali, Dek, kita dipanggil papa mama aja gak nyaut ya. Kalau bisa, ya nanti. Boro-boro kita samperin. Kalau kamu mau dipercayakan suara Tuhan, kamu mau dipercayakan firman Tuhan, mulai hormati papa mama kamu. Mulai hormati kakak-kakak kamu. Mulai hormati saudara-saudara kamu. Mulai hormati guru-guru kamu. Kadang-kadang Eli tidak mendengar suara itu. Tapi Eli mengajarkan Samuel cara menjawab. Mungkin papa mama kita nggak mengerti. Tapi waktu kita taat, waktu kita hormat, Tuhan akan ajarkan caranya supaya kita mengerti cara mengasihi mereka. Dan yang dahsyat, Samuel diceritakan semua rencana Tuhan, termasuk rencananya atas Imam Eli. Besok paginya, waktu bangun, Imam Eli tanya begini, Samuel, apa yang Tuhan katakan sama kamu? Wow. Ceritanya jelek buat Imam Eli. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Anak kecil yang berani, Samuel menyampaikan itu. Dan Imam Eli berkata begini, apapun yang dipandang baik oleh Tuhan, biarkan itu terjadi. Kita butuh keberanian, Dek. Sebagai generasi Yeremia, kita butuh keberanian. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu siap. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu membuka hati kamu untuk mendengarnya. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya kalau kamu berani
menghormati orang-orang yang ditempatkan di atas kamu, termasuk papa mama kamu. Dan Tuhan akan menetapkan pesan-pesannya kalau kamu berani menyampaikannya, walaupun mungkin itu tidak baik. Hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang rindu mendengar Dia. Dia mencari anak-anak yang rindu mendengar Dia. Yang penting ya, bukan cuma suara Tuhan yang akan kita dengar, tetapi satu undangan untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mendengar yang baik dari Tuhan kita. Adik-adik di sini mau? Siapin hatinya? Mau? Buka hatinya? Mau? Supaya pendengarannya mendengar hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan. Firman Tuhan berkata, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tapi bukan sekedar telinga jasmani, tetapi Tuhan mau hati yang mendengar. Adik-adik di sini mau punya hati yang mendengar suara Tuhan? Kalau mau, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapin hatinya yuk. Tutup matanya. Minta sama Tuhan. Di hari-hari terakhir, dia rindu gerejanya mendengar. Di hari-hari terakhir, dia rindu anak-anaknya mendengar. Untuk dipercayakan rencananya. Untuk dipercayakan bersama-sama menyelesaikan rencananya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau juga rindu, angkat aja tangannya. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Pilihlah hidup seperti Samuel. Tinggal dekat dengan hadirat. Tinggal dalam bait Allahnya. Bukankah tubuhmu adalah bait itu? Kuduskan hidupmu. Cepat atau lambat kamu akan mendengar. Kiaralama shikaralaba. Kinatakaya ralama shikaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan, kau lihat Tuhan adik-adikku yang mengangkat tangan Bapa. Kerinduan kami cuma satu Bapa. Kami hendak mendengar. Kami hendak ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Minta Tuhan, kami minta Tuhan satu kepekaan Tuhan. Kami minta satu hubungan Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar melihat. Kami bukan sekedar melakukan. Tapi kami melakukan tepat apa yang seperti kami dengar. Kami mengerjakan apa yang tepat sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa kami punya telinga dan kami mendengar hal-hal yang rohani untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, dan untuk hidup kami. Dan kami menjadi berkenan, kami tumbuh besar di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Allah kami. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap adik-adikku Tuhan. Biar satu hubungan yang intim Bapa, hubungan yang manis Tuhan, antara mereka dengan Allah kami, antara mereka dengan Roh Kudus, antara mereka dengan hati-Mu dibangun dengan manis. Dan setiap apa yang mereka kerjakan itu tepat seperti apa yang Engkau rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang,
Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput adik-adik semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.